Aku duduk di rumah sakit, menggenggam tangan ibuku yang koma, sambil berharap keajaiban datang. Namun di saat aku berjuang menyelamatkan nyawa ibuku, suamiku justru mengucap akad dengan wanita lain, direstui mertuaku sendiri. Mereka pikir aku hancur dan tak berdaya. Padahal sejak hari itu, aku berhenti menjadi korban, dan mulai menyiapkan balasan yang akan mereka ingat seumur hidup. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah kecil Alia dan Raka. Cahaya matahari menyelinap perlahan melalui celah gorden tipis, jatuh di lantai ruang tamu yang sederhana namun bersih. Alia sudah terbiasa bangun lebih awal, bahkan sebelum alarm ponselnya berbunyi. Ada ketenangan tersendiri yang ia rasakan saat memulai hari lebih dulu dari orang lain, seolah dunia masih sepenuhnya miliknya. Ia melangkah ke dapur dengan rambut yang masih terikat asal. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan, nasi hangat, telur dadar sederhana, dan segelas teh manis. Tidak ada menu istimewa, namun Alia selalu memasak dengan penuh perhatian. Baginya makanan pagi bukan sekedar pengisi perut, melainkan bentuk kasih sayang yang paling jujur. Saat aroma masakan memenuhi ruangan, ia tersenyum kecil, membayangkan Raka yang sebentar lagi akan bangun. Raka adalah suaminya, pria yang ia nikahi 2 tahun lalu dengan keyakinan penuh. Ia bukan lelaki yang gemar berbicara manis, tapi selalu menunjukkan tanggung jawab lewat tindakan. Setiap pagi, Raka membantu hal-hal kecil, mengangkat galon, membereskan meja, atau sekedar menyeduh kopi untuk dirinya sendiri. Alia merasa cukup dengan itu. Ia tidak pernah menuntut kehidupan mewah, karena sejak kecil ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari berlimpahnya materi. Ketika Raka akhirnya muncul dari kamar dengan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi oleh Alia semalam, mereka saling bertukar senyum singkat. Tidak banyak kata yang terucap, namun keheningan itu terasa nyaman. Mereka makan bersama, duduk berhadapan di meja kecil yang menjadi saksi keseharian mereka. Alia mendengarkan cerita Raka tentang pekerjaan, sementara ia sendiri berbagi rencana harinya, membersihkan rumah, berbelanja kebutuhan dapur, dan menjenguk ibunya di sore hari. Ibunya, Ibu Sari, adalah pusat kehidupan Alia. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun, Alia dan ibunya saling menjadi sandaran. Ibu Sari membesarkan Alia seorang diri dengan segala keterbatasan, mengajarinya untuk kuat tanpa menghilangkan kelembutan. Bahkan setelah Alia menikah, ia tak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai anak. Ia rutin mengunjungi ibunya, memastikan kebutuhan dan kesehatannya terjaga. Siang hari setelah Raka berangkat kerja, Alia membersihkan rumah dengan tenang. Ia menyapu lantai, mengelap perabotan, dan merapikan kamar. Setiap sudut rumah disentuh dengan penuh perhatian, seolah rumah itu adalah perpanjangan dari dirinya sendiri. Alia percaya bahwa rumah yang terawat mencerminkan hati penghuninya. Meski kecil, rumah itu adalah tempat ia dan Raka pulang, tempat mereka menanam harapan. Hubungan Alia dengan Bu Ratna, Ibu Raka, berjalan sebagaimana mestinya. Tidak hangat, tapi juga tidak dingin. Bu Ratna adalah perempuan yang tegas dan terbiasa mengatur. Alia menghormatinya sebagai orang tua, menjaga tutur kata dan sikap setiap kali berkunjung. Ia berusaha menjadi menantu yang baik, datang saat diminta, membantu sebisanya, dan tidak banyak membantah. Alia percaya bahwa menjaga keharmonisan keluarga adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai istri. Malam hari setelah makan malam bersama, Alia dan Raka duduk di ruang tamu, kadang menonton televisi, kadang hanya duduk diam. Alia menyandarkan punggungnya, merasakan kelelahan yang wajar setelah seharian beraktivitas. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran besar. Hidup berjalan dalam ritme yang sederhana dan teratur. Sebelum tidur, Alia sering merenung sejenak. Ia mensyukuri apa yang ia miliki, suami yang bekerja keras, rumah yang meski kecil namun nyaman, dan ibu yang masih bisa ia temui. Ia percaya bahwa kehidupannya tidak sempurna, tapi terasa utuh. Di dalam hatinya, Alia yakin bahwa selama ia setia, sabar dan tulus, semuanya akan tetap baik-baik saja. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Alia memejamkan mata dengan perasaan tenang.
Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, dan ia pun tidak merasa perlu mencemaskan apapun. Baginya, hidup yang ia jalani saat itu adalah kehidupan yang layak disyukuri, tenang, sederhana, dan penuh harapan. Ketenangan, kesederhanaan, dan harapan yang mengisi hidup Alia perlahan tetap ia genggam. Meski tanpa ia sadari, hari-hari yang terasa baik-baik saja itu mulai diselimuti awan tipis yang nyaris tak terlihat. Ia masih menjalani rutinitas paginya dengan cara yang sama. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi. Namun, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dirinya, melainkan pada ritme kehidupan yang ia jalani bersama Raka. Raka kini lebih sering bangun tergesa. Jika dulu ia masih sempat duduk sebentar menemani Alia minum teh, kini ia kerap terburu-buru, meneguk kopi sambil berdiri, lalu bergegas pergi. Ponsel Alia hampir tak pernah lepas dari genggamannya. Sesekali layar itu menyala dengan pesan singkat yang segera ia balas, lalu ia masukkan kembali ke saku celananya. Alia memperhatikan hal itu, namun tak pernah menanyakannya. Ia tidak ingin menjadi istri yang penuh curiga. Baginya, kesibukan adalah hal yang wajar. Raka bekerja keras demi kehidupan mereka, dan Alia menghargai itu. Ia memilih percaya karena sejak awal pernikahan, ia meyakini bahwa kepercayaan adalah pondasi yang tidak boleh retak hanya karena hal-hal kecil. Jika Raka pulang lebih malam dari biasanya, Alia hanya menghangatkan makanan dan menunggu dengan sabar. Jika Raka tampak lebih pendiam, ia menganggap suaminya hanya lelah. Di saat yang sama, perhatian Alia mulai terbagi. Ibu Sari sering mengeluhkan pusing dan nyeri di dada. Awalnya, Alia mengira itu hanya kelelahan biasa. Namun ketika suatu sore ibunya terlihat pucat dan hampir jatuh saat berjalan, Alia langsung membawanya ke rumah sakit. Dari situlah hari-hari Alia mulai diisi dengan perjalanan bolak-balik ke ruang tunggu dan lorong rumah sakit yang berbau antiseptik. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan. Alia mengangguk patuh meski hatinya mulai diliputi cemas. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang mulai terasa dingin, sambil berusaha tersenyum agar Ibu Sari tidak khawatir. Alia berusaha kuat, seperti yang selalu diajarkan ibunya sejak kecil. Raka setidaknya di permukaan menunjukkan dukungan. Ia mengantar Alia ke rumah sakit saat sempat, mengirim pesan menanyakan kondisi Ibu Sari, dan sesekali menelpon. Namun Alia merasakan jarak yang sulit ia jelaskan. Raka tidak lagi banyak bertanya, tidak lagi duduk lama menemani. Ia seperti hadir, tapi tidak sepenuhnya ada. Alia menepis perasaan itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua pasangan pasti melewati fase seperti ini. Fase lelah, fase sibuk, fase di mana komunikasi tidak selalu berjalan lancar. Ia percaya bahwa kesabaran akan menyelamatkan segalanya. Lagi pula, pikir Alia, ia tak punya waktu untuk memikirkan hal lain selain kesehatan ibunya. Hari-hari Alia menjadi semakin panjang. Pagi ia mengurus rumah, siang hingga sore ia di rumah sakit, malam ia kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Raka sering pulang saat Alia sudah terlelap. Kadang Alia terbangun mendengar suara pintu dibuka, namun ia terlalu letih untuk bertanya. Ia hanya membalikan badan dan kembali tidur, yakin bahwa esok semuanya akan kembali seperti semula. Bu Ratna mulai jarang menanyakan kabar Alia. Jika bertemu pun, sikapnya terasa datar. Alia tidak mempermasalahkan itu. Ia terlalu sibuk menjaga keseimbangan hidupnya yang mulai goyah. Ia berusaha menjadi istri yang tetap mengerti dan anak yang setia, meski hatinya perlahan terkikis oleh kelelahan yang tak terlihat. Suatu malam, Alia duduk sendirian di ruang tamu setelah pulang dari rumah sakit. Jam dinding berdetak pelan, dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia memeluk lututnya, menarik nafas panjang, lalu meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ujian kecil, bahwa setelah awan tipis ini berlalu, langit kehidupannya akan kembali cerah. Dengan keyakinan itu, Alia memilih bertahan. Ia belum tahu bahwa awan yang mulai menaungi hari-harinya bukan sekadar bayangan sementara, melainkan pertanda dari badai besar yang perlahan mendekat, tanpa suara, tanpa peringatan.
Badai besar yang perlahan mendekat itu akhirnya datang tanpa memberi Alia kesempatan untuk bersiap. Pagi itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya, dengan Alia yang bersiap pergi ke rumah sakit untuk menemani ibunya. Namun, belum sempat ia keluar rumah, telepon dari tetangga ibunya masuk dengan suara panik yang membuat jantung Alia serasa berhenti berdetak. Ibu Sari dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Alia bahkan tidak sempat mengganti pakaiannya. Tangannya gemetar saat ia memesan ojek daring. Pikirannya kosong, hanya satu kata yang terus berputar di kepalanya, ibu. Sepanjang perjalanan, ia berdoa tanpa suara. Bibirnya bergerak cepat, memohon agar Tuhan tidak mengambil satu-satunya orang yang selalu menjadi sandarannya. Lorong rumah sakit pagi itu terasa begitu panjang. Bau antiseptik menusuk hidung, suara langkah kaki dan roda berangkar saling bersahutan. Alia melihat ibunya terbaring tak bergerak, wajahnya pucat, mata terpejam rapat. Selang dan kabel medis terpasang di tubuh rapuh yang selama ini selalu terlihat kuat di matanya. Dokter menyampaikan kabar itu dengan suara hati-hati, namun tetap terasa seperti palu godam yang menghantam dada Alia. Ibu Sari mengalami serangan serius. Otaknya kekurangan suplai oksigen. Ia harus dirawat di ruang intensif, dan kemungkinan terburuknya adalah koma. Koma. Kata itu terasa asing, sekaligus mengerikan. Alia berdiri terpaku, tak mampu bertanya, tak mampu menangis. Dunia seolah berhenti bergerak. Ketika akhirnya ia diizinkan masuk ke ruang ICU, Alia duduk di samping ranjang ibunya dan menggenggam tangan yang kini dingin dan tak membalas sentuhan. Sejak hari itu, hidup Alia berubah sepenuhnya. Ia memutuskan tinggal di rumah sakit. Rumah, pekerjaan rumah tangga, bahkan dirinya sendiri, semuanya menjadi nomor sekian. Ia tidur di kursi tunggu, makan seadanya, dan menghabiskan waktu berjam-jam menatap wajah ibunya yang tak kunjung membuka mata. Raka datang di hari pertama. Ia berdiri di belakang Alia, menepuk bahunya, mengatakan agar Alia kuat. Alia mengangguk, meski air matanya terus mengalir. Ia bersyukur Raka ada di sana, setidaknya di awal. Namun, hari-hari berikutnya, kehadiran itu semakin jarang. Raka mulai hanya mengirim pesan singkat, "Aku sibuk, nanti aku ke sana. Jaga kesehatanmu." Kalimat-kalimat itu terasa kosong. Alia tidak mempersoalkannya. Ia terlalu sibuk menjaga harapan agar ibunya bangun. Setiap detik ia berbisik di telinga Ibu Sari, menceritakan hal-hal kecil, berharap suara itu bisa menarik ibunya kembali ke dunia. Bu Ratna hanya datang sekali. Wajahnya datar, matanya dingin. Ia berdiri sebentar lalu pergi tanpa banyak bicara. Tidak ada pelukan, tidak ada kata penguat. Alia mencoba memahami, mungkin mertuanya tidak pandai menunjukkan empati. Ia kembali memilih memaklumi. Hari berganti hari, minggu terasa seperti bulan. Alia mulai kehilangan rasa waktu. Tubuhnya kurus, matanya sembab, namun ia menolak pulang. Setiap detik jauh dari ibunya terasa seperti pengkhianatan. Ia takut jika ia pergi, ibunya akan bangun dan tidak menemukannya. Raka hampir tak pernah datang lagi. Alia menyadarinya, namun tidak menaruh curiga. Dalam pikirannya, suaminya hanya lelah, hanya sibuk. Ia bahkan merasa bersalah karena tidak bisa menjadi istri yang mendampingi Raka seperti biasa. Namun di saat yang sama, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Di balik pintu ruang ICU, Alia menangis dalam diam. Ia menahan isaknya agar tidak mengganggu pasien lain. Di hadapan ibunya, ia selalu berusaha tersenyum, meski hatinya hancur perlahan. Ia tidak tahu bahwa saat ia mengorbankan segalanya demi ibunya, ada pengkhianatan yang sedang tumbuh tanpa ia sadari. Alia tidak melihat perubahan sikap Raka yang semakin menjauh. Ia tidak merasakan dinginnya Bu Ratna yang semakin nyata. Fokusnya hanya satu, menunggu keajaiban. Ia percaya bahwa jika ia cukup setia, cukup sabar, dan cukup kuat, Tuhan akan mengembalikan ibunya. Namun tanpa Alia sadari, di luar lorong rumah sakit yang sunyi itu, hidupnya mulai runtuh pelan-pelan. Dan kali ini bukan hanya kesehatan ibunya saja yang dipertaruhkan, tetapi seluruh masa depan yang selama ini ia yakini baik-baik saja. Dan ketika Alia masih duduk di lorong rumah sakit itu, percaya bahwa yang runtuh hanyalah kesehatannya dan masa depan ibunya, kenyataan justru menyiapkan pukulan yang jauh lebih kejam dari apapun yang pernah ia bayangkan. Hari itu, Alia duduk sendirian di kursi tunggu ICU. Matanya lelah, kepalanya berat.
Namun ia memaksa tetap terjaga. Tangannya menggenggam ponsel, berharap ada kabar baik dari dokter. Di sela-sela keheningan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Alia hampir mengabaikannya, mengira hanya pesan promosi atau salah kirim. Namun entah mengapa, hatinya tergerak untuk membuka. Satu foto muncul di layar. Alia terpaku. Itu foto Raka. Mengenakan pakaian adat, duduk di pelaminan sederhana namun rapi. Di sampingnya, seorang perempuan bergaun putih tersenyum bahagia. Di belakang mereka, terpampang jelas tulisan ucapan selamat atas akad nikah. Dunia Alia seolah berhenti berputar. Tangannya gemetar hebat, hingga ponsel itu hampir terjatuh. Ia menelan ludah dengan susah payah. Nafasnya sesak. Ia menggeser layar, berharap ini hanya kesalahpahaman. Namun foto berikutnya justru lebih menyakitkan. Sebuah undangan digital, lengkap dengan nama Raka dan nama perempuan itu. Tanggalnya, hari ini. Hari yang sama saat Alia duduk menjaga ibunya yang koma. Alia merasa perutnya mual, dadanya nyeri seperti diremas kuat-kuat. Ia menutup mulutnya agar jeritannya tidak keluar. Matanya berkunang-kunang, dan untuk sesaat, ia hampir pingsan. Namun yang lebih menghancurkan dari foto dan undangan itu adalah pesan terakhir yang menyertainya. Tangkapan layar percakapan. Percakapan Raka dengan seseorang yang Alia kenal betul. Bu Ratna. Dalam pesan-pesan itu, jelas terlihat bagaimana akad itu direncanakan. Bagaimana Bu Ratna mengatur tanggal, tempat, bahkan memastikan Alia tidak akan tahu. Dia pasti sibuk di rumah sakit, tulis Bu Ratna dalam salah satu pesan. Ini waktu yang tepat. Kata-kata itu menancap di hati Alia lebih tajam dari pisau manapun. Ia menutup ponsel dan menunduk. Air mata jatuh satu persatu ke lantai rumah sakit. Alia tidak berteriak, tidak mengamuk. Ia hanya duduk diam, seolah seluruh kekuatannya direnggut dalam sekejap. Ia merasa bodoh, merasa kecil, merasa tidak berarti apa-apa di mata orang-orang yang selama ini ia jaga perasaannya. Ia teringat semua malam ia menunggu Raka pulang, semua pembelaan yang ia buat untuk suaminya, semua alasan yang ia ciptakan agar hatinya tetap tenang. Ternyata di saat ia mengorbankan segalanya demi ibunya, mereka justru mengorbankan dirinya tanpa rasa bersalah. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan Raka, melainkan peran Bu Ratna di dalamnya. Perempuan yang selalu ia hormati, yang ia jaga sikapnya, ternyata dengan sadar menyingkirkannya. Alia bukan hanya dikhianati sebagai istri, tapi juga dihancurkan sebagai manusia. Ia bangkit perlahan dan berjalan ke kamar mandi rumah sakit, mengunci pintu, lalu membiarkan air mata dan isak yang sejak tadi tertahan akhirnya pecah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajahnya, seolah seluruh dunia menertawakannya. Namun di tengah tangis itu, sebuah kesadaran pelan-pelan muncul. Ia masih ada, ibunya masih membutuhkan dirinya, dan dirinya sendiri pantas mendapatkan lebih dari sekedar pengkhianatan keji ini. Alia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah pucat, mata merah. Namun di balik itu, ada sesuatu yang baru. Api kecil yang mulai menyala. Ia mungkin hancur hari ini. Ia mungkin diinjak-injak dan dianggap tidak ada. Tapi Alia tahu satu hal. Ia tidak akan tinggal diam selamanya. Ia kembali ke sisi ranjang ibunya, menggenggam tangan yang dingin itu dengan lembut. "Bu," bisiknya pelan. Suaranya bergetar namun tegas. Alia sakit, tapi Alia belum kalah. Di saat Raka mengucap janji suci dengan perempuan lain, Alia justru mengucapkan janji pada dirinya sendiri. Janji untuk bangkit. Janji untuk tidak lagi membiarkan dirinya diperlakukan seperti bayangan. Dan dari titik itulah, hidup Alia tak akan pernah sama lagi. Janji yang ia ucapkan pada dirinya sendiri di sisi ranjang ibunya bukan sekadar kata-kata pelipur lara, melainkan awal dari perjalanan paling sunyi dan paling menyakitkan dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya adalah fase terendah yang pernah Alia rasakan.
Ia tetap datang ke rumah sakit setiap pagi, duduk di kursi yang sama, menatap wajah ibunya yang masih terpejam. Namun kini, setiap detik terasa jauh lebih berat. Dadanya seperti dipenuhi beban yang tak kasat mata. Saat tidak ada orang, Alia membiarkan air matanya jatuh tanpa ditahan. Ia menangis bukan hanya karena kondisi ibunya, tetapi karena dirinya sendiri, karena kebodohan yang ia sadari terlambat, karena kepercayaan yang ia berikan sepenuh hati justru dihancurkan tanpa sisa. Ada saat-saat di mana amarah menguasainya. Tangannya gemetar, rahangnya mengeras, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Mengapa Raka tega melakukan semua ini? Apa kurangnya dirinya sebagai istri? Apa salahnya hingga ia disingkirkan begitu saja? Setiap pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya merasa kecil dan tidak berharga. Di malam-malam sepi di ruang tunggu ICU, Alia sering menunduk, memeluk tas kecilnya, berusaha menahan isak agar tidak terdengar oleh orang lain. Ia merasa ditinggalkan di saat paling rapuh dalam hidupnya. Suaminya pergi, mertuanya berpaling, dan satu-satunya orang yang selalu menguatkannya kini terbaring tak sadarkan diri. Namun justru disitulah, di titik paling gelap itu, Alia mulai mendengar suara hatinya sendiri. Setiap kali ia menggenggam tangan ibunya, ia teringat masa kecilnya. Terbayang wajah Ibu Sari yang selalu bangkit meski hidup tak pernah mudah. Perempuan sederhana itu membesarkannya tanpa keluhan, tanpa menyerah, tanpa menyalahkan keadaan. Alia harus kuat, bisik suara itu di dalam dirinya. Bukan suara orang lain, melainkan suara Alia yang lama terkubur. Ia mulai menyadari bahwa jika ia terus tenggelam dalam kesedihan, ia bukan hanya akan kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang hancur karena pengkhianatan. Ia tidak ingin hidupnya ditentukan oleh keputusan orang-orang yang bahkan tidak menghargainya. Perlahan, Alia mulai mengatur nafasnya. Ia membersihkan wajahnya setiap kali menangis, merapikan jilbabnya, dan duduk kembali dengan punggung tegak. Ia belum sepenuhnya kuat, tetapi ia sedang belajar untuk berdiri. Ia mulai makan meski tidak berselera, mulai tidur meski gelisah, dan mulai berpikir meski pikirannya masih sering berkabut. Di sela-sela menunggu ibunya, Alia membuka kembali kenangan tentang dirinya sebelum menikah. Ia mengingat bahwa dulu ia adalah perempuan yang mandiri, yang tidak mudah menyerah, yang tahu apa yang pantas dan tidak pantas ia terima. Pernikahan tidak seharusnya menghapus jati dirinya. Cinta tidak seharusnya membuatnya buta. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui pengkhianatan itu, Alia berhenti bertanya, kenapa mereka tega? Dan mulai bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak ingin balas dendam membabi buta. Ia tidak ingin menjadi orang yang sama kejamnya. Amarah mungkin memuaskan sesaat, tapi Alia menginginkan sesuatu yang lebih bermakna, keadilan. Ia ingin berdiri tegak, bukan sekadar membalas, tetapi membuktikan bahwa ia tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Janji itu ia ulangi dalam hati setiap hari. Janji untuk tidak runtuh. Janji untuk melindungi dirinya sendiri, seperti ibunya dulu melindunginya. Alia sadar, jalan di depannya tidak akan mudah. Luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Namun untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, ia tidak lagi merasa sepenuhnya tersesat. Di sisi ranjang ibunya, Alia tersenyum tipis meski matanya masih basah. Ia menggenggam tangan itu erat-erat, seolah mengambil kekuatan dari sentuhan yang diam. "Bu," bisiknya pelan, "Alia akan bangkit, pelan-pelan tapi pasti." Dan sejak saat itu, Alia bukan lagi sekadar perempuan yang terluka. Ia adalah perempuan yang sedang belajar berdiri kembali, dengan luka, dengan air mata, dan dengan tekad yang mulai mengeras di dalam hatinya. Dan dari proses belajar berdiri kembali itulah, Alia mulai melangkah dengan cara yang berbeda. Lebih pelan, lebih hati-hati, namun jauh lebih waspada dari sebelumnya. Luka di hatinya memang belum sembuh, tetapi pikirannya kini perlahan menjadi jernih. Ia sadar, menangis dan menyesali diri sendiri tidak akan mengubah apapun. Jika ia ingin keadilan, maka ia harus tahu kebenaran sepenuhnya.
Alia memulai semuanya dalam diam. Di sela-sela waktu menunggu ibunya di rumah sakit, Alia mulai membuka kembali hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan. Pesan-pesan lama di ponselnya, perubahan sikap Raka sejak berbulan-bulan lalu, dan momen-momen yang dulu ia anggap sepele. Kini semua itu seperti potongan puzzle yang mulai menemukan tempatnya masing-masing. Ia memberanikan diri membuka akun media sosial Nadira, perempuan yang kini menyandang status istri Raka. Dengan hati-hati, Alia menelusuri unggahan lama, foto-foto yang sudah bertahun-tahun tersimpan. Dari sanalah ia menemukan petunjuk pertama. Ternyata, Nadira bukan orang baru dalam hidup Raka. Ada foto-foto lama yang memperlihatkan mereka berada di tempat yang sama, jauh sebelum Alia menikah. Hati Alia bergetar, tetapi ia tidak berhenti. Ia mulai mengingat tanggal-tanggal tertentu, hari ketika Raka pulang larut, hari ketika ia mengaku ada lembur mendadak, hari ketika ponselnya selalu berada dalam genggaman. Semua itu kini terasa masuk akal. Kebohongan itu bukan terjadi dalam hitungan minggu, melainkan telah disusun rapi selama bertahun-tahun. Yang paling menyakitkan adalah saat Alia menemukan jejak keterlibatan Bu Ratna dari percakapan lama yang tersimpan di ponsel Raka yang tak sengaja tersinkronisasi dengan tablet rumah. Alia membaca bagaimana mertuanya sejak awal tidak pernah benar-benar menerimanya. Bu Ratna membandingkannya dengan Nadira, menyebut Alia terlalu sederhana, terlalu lembut, dan tidak cukup mengangkat derajat keluarga. Setiap kalimat itu seperti tamparan keras. Ternyata pernikahan Raka dan Nadira bukan keputusan mendadak. Itu adalah rencana lama. Bu Ratna berperan sebagai pengatur, Raka sebagai pelaku, dan Alia hanyalah pion yang disingkirkan saat sudah tak lagi dibutuhkan. Fakta itu membuat dada Alia terasa sesak. Namun anehnya, air mata tak lagi mengalir deras seperti sebelumnya. Ia mulai mencatat semuanya. Dengan rapi, Alia menyimpan tangkapan layar, mencadangkan pesan, dan mengamankan bukti-bukti yang ia temukan. Ia belajar dari kesalahannya. Kali ini, ia tidak akan bertindak gegabah. Ia tahu bahwa kebenaran tanpa bukti hanyalah cerita yang mudah dipatahkan. Di luar, Alia tetap terlihat seperti dirinya yang lama. Ia tetap datang ke rumah sakit, tetap berbicara lembut dengan perawat, tetap menjawab pesan Raka dengan singkat dan sopan. Tidak ada kemarahan yang ia tunjukkan, tidak ada kecurigaan yang ia terlihatkan. Bahkan saat Raka sesekali mengirim pesan basa-basi, Alia membalasnya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Alia tidak lagi merasa kecil. Ia mungkin terluka, tetapi ia tidak bodoh. Ia tidak lagi perempuan yang bisa dipermainkan dengan kebohongan manis dan alasan sibuk. Setiap langkahnya kini penuh perhitungan. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus menunggu. Malam hari saat rumah sakit mulai sepi, Alia sering duduk menatap jendela, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak ingin menghancurkan siapapun dengan membabi buta. Ia ingin keadilan yang membuat mereka tak bisa lagi memutarbalikkan cerita. Ia ingin berdiri di posisi yang kuat, bukan sebagai korban yang meratap, tetapi sebagai perempuan yang tahu haknya. Di sisi ranjang ibunya, Alia menggenggam tangan yang masih tak bergerak itu. Bu, ternyata Alia salah percaya, tapi Alia tidak akan salah melangkah lagi. Di saat masker mereka mulai terbuka satu persatu di hadapannya, Alia justru menemukan wajah barunya sendiri. Wajah perempuan yang tenang di luar, namun tajam di dalam. Perempuan yang tidak lagi meminta belas kasihan, karena ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan untuk membalikan keadaan dengan caranya sendiri. Hari itu, Alia melangkah keluar dari rumah sakit dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Ibunya masih terbaring koma, namun kondisinya stabil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia mengizinkan dirinya menjauh sejenak. Bukan untuk lari, melainkan untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia biarkan berjalan tanpa perlawanan. Ia merapikan pakaiannya, menata wajahnya di depan cermin. Tidak ada riasan berlebihan, hanya ketenangan yang ia paksa hadir. Alia tahu, hari itu bukan tentang emosi, melainkan tentang kendali. Ia bukan datang untuk menangis atau memohon, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia masih ada, dan tidak bisa lagi dihapus begitu saja.
Dan sejak saat itu, Alia tahu dengan pasti bahwa ia telah kembali, bukan untuk mundur, melainkan untuk melangkah lebih jauh dan lebih tegas. Keheningan yang ia tinggalkan di rumah Bu Ratna bukan akhir, melainkan awal dari runtuhnya dunia yang selama ini mereka bangun di atas kebohongan. Alia tidak bergerak dengan emosi, ia bergerak dengan kepala dingin. Hari-hari berikutnya ia isi dengan langkah-langkah yang terukur. Ia berkonsultasi dengan orang yang tepat, mempelajari hak-haknya sebagai istri sah, dan memastikan setiap bukti yang ia kumpulkan tersimpan aman. Semua tangkapan layar, percakapan, rekaman, dan saksi ia susun rapi. Alia tidak lagi bertindak sebagai perempuan yang terluka, melainkan sebagai seseorang yang sedang memperjuangkan martabatnya. Ia tahu, teriakan hanya akan membuatnya terlihat lemah. Tangisan hanya akan membuat mereka merasa menang. Maka Alia memilih diam, membiarkan hukum dan kebenaran yang berbicara. Ketika gugatan itu resmi diajukan, Raka benar-benar panik. Ia tidak menyangka Alia akan melangkah sejauh itu. Ia mengira semuanya bisa diselesaikan dengan kata maaf atau dengan menyalahkan keadaan. Namun kenyataan menghantamnya keras. Bukti-bukti yang Alia miliki terlalu kuat untuk disangkal. Pernikahan yang ia lakukan diam-diam, manipulasi yang melibatkan ibunya sendiri, dan pengabaian terhadap istri sahnya terpapar jelas tanpa celah. Reputasi Raka mulai runtuh pelan-pelan. Di lingkungan kerjanya, bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang yang dulu menghormatinya mulai memandangnya dengan tatapan berbeda. Ia bukan lagi pria bertanggung jawab seperti citra yang selama ini ia bangun. Ia adalah lelaki yang meninggalkan istrinya saat sang ibu koma, lalu menikah diam-diam dengan perempuan lain. Nadira merasakan dampaknya paling cepat. Pernikahan yang ia kira akan menjadi kemenangan justru berubah menjadi beban. Ia mulai menyadari bahwa Raka bukan pria yang ia bayangkan, bukan sosok pelindung, melainkan lelaki yang lari dari tanggung jawab. Rumah tangga baru mereka dipenuhi ketegangan, saling curiga dan rasa takut akan masa depan. Setiap kali Raka pulang dengan wajah kusut, setiap kali teleponnya berdering membawa kabar buruk, Nadira semakin gelisah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Apakah menjadi istri yang dimulai dari air mata perempuan lain memang akan membawa kebahagiaan? Sementara itu, Bu Ratna merasakan kehilangan yang paling menyakitkan, kehilangan kehormatan. Nama baik yang selama ini ia jaga runtuh di hadapan keluarga besar dan lingkungan sekitarnya. Orang-orang yang dulu memujinya kini berani mempertanyakan keputusannya. Ia tidak lagi dipandang sebagai ibu bijak, melainkan sebagai perempuan yang mengorbankan menantunya sendiri demi ambisi dan gengsi. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak bisa mengendalikan keadaan. Setiap upayanya untuk membalikkan cerita selalu terbentur bukti dan fakta. Alia tidak pernah menjelekkan mereka secara emosional, tidak pernah berteriak atau mencaci. Ia hanya membiarkan kebenaran berdiri di tempatnya. Dan justru itu yang paling menyakitkan bagi mereka. Di tengah semua kekacauan itu, Alia berdiri tegak. Ia masih datang ke rumah sakit, masih duduk di sisi ranjang ibunya, masih menggenggam tangan yang sama. Namun kini hatinya jauh lebih kuat. Ia tidak lagi merasa malu atau bersalah. Ia tidak lagi menunduk saat menyebut namanya sendiri. Alia memenangkan haknya, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga di mata orang-orang yang dulu meragukannya. Ia membuktikan bahwa perempuan yang diam bukan berarti lemah, bahwa kesabaran bukan alasan untuk diinjak-injak, dan bahwa keadilan tidak selalu harus disertai kebisingan. Saat ia melangkah keluar dari gedung dengan wajah tenang dan punggung tegak, Alia tahu satu hal. Ia tidak lagi menjadi korban dari cerita ini. Ia adalah seseorang yang berhasil berdiri di tengah badai dan keluar dengan martabat utuh. Dan bagi Raka, Nadira serta Bu Ratna, balasan itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan manapun, karena mereka kalah oleh kebenaran yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Dan bagi Raka, Nadira serta Bu Ratna, balasan itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Namun bagi Alia, semua itu justru menjadi akhir dari satu bab kelam yang akhirnya ia tutup dengan kepala tegak. Pagi itu, sinar matahari masuk ke ruang ICU dengan cara yang berbeda. Alia duduk di kursi yang sama, di sisi ranjang ibunya,
seperti yang ia lakukan selama berbulan-bulan terakhir. Tangannya masih setia menggenggam tangan Ibu Sari, meski kini genggaman itu terasa lebih hangat dari biasanya. Ada kelelahan di tubuh Alia, tetapi hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia telah melewati badai terbesarnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa takut pada hari esok. Saat dokter dan perawat masuk untuk pemeriksaan rutin, Alia hanya mengangguk pelan seperti biasa. Ia sudah terlalu sering mendengar penjelasan medis, terlalu sering berharap dan dikecewakan. Ia tidak berani berharap lebih hari itu. Ia hanya ingin duduk di sana, menemani ibunya, seperti janji yang tak pernah ia langgar. Namun, ketika perawat memanggil namanya dengan suara sedikit bergetar, Alia menoleh. Ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Jari ibunya bergerak perlahan. Sangat kecil, nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk membuat dunia Alia seakan berhenti berputar. "Ibu?" bisik Alia pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Kelopak mata Ibu Sari bergetar, pelan, lalu terbuka sedikit. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Tangannya gemetar hebat saat ia memanggil ibunya berkali-kali. Kali ini bukan dengan suara penuh keputusasaan, melainkan dengan harapan yang akhirnya menemukan jalannya. Dokter dan perawat segera bergerak cepat. Namun Alia tetap di tempatnya, menangis sambil tersenyum, memeluk tangan ibunya seolah takut momen itu hanya mimpi. Ibu Sari sadar. Kalimat itu terasa seperti mukjizat yang selama ini hanya berani Alia simpan di dalam doa-doanya. Meski kondisinya masih lemah dan membutuhkan perawatan panjang, kesadaran itu sudah lebih dari cukup. Alia tidak peduli pada apapun lagi. Semua luka, semua pengkhianatan, semua kepedihan terasa mengecil di hadapan kenyataan bahwa ibunya kembali padanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi pemulihan. Alia merawat ibunya dengan penuh kasih, kali ini tanpa rasa terburu-buru, tanpa beban yang menghimpit dada. Setiap senyum kecil Ibu Sari adalah pengingat bahwa hidup Alia belum berakhir, bahwa ia masih punya alasan untuk melangkah ke depan. Tentang Raka, Alia memilih berhenti memikirkannya, bukan karena luka itu hilang sepenuhnya, tetapi karena ia tidak ingin hidupnya lagi dihabiskan untuk orang-orang yang telah memilih menghancurkannya. Ia menyelesaikan semua urusan yang perlu diselesaikan, lalu melepaskannya dengan tenang. Tidak ada dendam yang ia pelihara, hanya jarak yang ia jaga. Alia pindah ke tempat tinggal baru yang lebih dekat dengan rumah sakit dan kemudian rumah ibunya. Ia menata hidupnya kembali, pelan-pelan, dengan caranya sendiri. Ia belajar menikmati pagi tanpa kecemasan, menikmati malam tanpa rasa menunggu seseorang yang tak lagi penting. Di sela-sela kesibukan itu, Alia sering merenung. Ia menyadari bahwa kehilangan terbesar dalam hidupnya, percayaan, pernikahan, dan masa depan yang ia bayangkan justru membawanya pada kebebasan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia bebas dari rasa takut ditinggalkan, bebas dari usaha menyenangkan orang lain yang tak pernah benar-benar peduli, dan bebas menjadi dirinya sendiri. Suatu sore, Alia duduk di teras rumah ibunya, menemani Ibu Sari menikmati udara senja. Ibunya menatap Alia lama, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu kuat," ucapnya pelan. Alia tersenyum, air matanya kembali menggenang, tetapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena syukur. Ia tidak menyangkal masa lalunya, ia tidak membenci apa yang pernah terjadi. Semua itu telah membentuknya menjadi perempuan yang kini duduk di sana. Perempuan yang tahu nilainya, yang tidak lagi meminda cinta dari orang yang salah, dan yang berani melangkah tanpa menoleh ke belakang. Saat malam turun, Alia masuk ke kamar, mematikan lampu, dan berbaring dengan perasaan tenang. Ia tahu hidup masih akan memberinya tantangan, namun kini ia tidak lagi takut. Ia telah belajar bahwa dirinya cukup, bahwa luka bisa sembuh, dan bahwa akhir dari satu cerita bukan berarti akhir dari segalanya. Dengan hati yang lebih ringan, Alia memejamkan mata, siap menyambut hidup yang baru, bukan sebagai korban masa lalu, melainkan sebagai perempuan yang telah berdamai dengan dirinya sendiri dan melangkah ke masa depan dengan martabat utuh.